Audio Jungle. Ya, selamat sore nih Pak. Ini bersama Pak Edi Supriyatno, tokoh masyarakat yang saya mendengar Pak, Bapak juga ketua LPPMD ya Pak ya? Ketua LPPMD. Oh, ya tadi Pak menanggapi informasi tadi terkait mengenai adanya proses perencanaan pembangunan yang saat sekarang ini pembangunan wisata Kampung Duren ya di Dusun Sumberan ini sudah berjalan dengan dana APBD tahun 2019. Sepanjang ini menurut informasi dari mungkin masyarakat atau media yang Bapak dengar kaitannya dengan pembangunan itu, baik terkait penyerapan anggaran desa di tanah milik warga, baik proses lelang, kemudian ada isu angin-angin pembohongan publik yang dilakukan perangkat desa sendiri di dalam kaitan proses lelang itu, menurut Pak Edi seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Saya memang selaku warga masyarakat Pesanggerahan yang mendengar bahwa di desa Pesanggerahan ada pembangunan kampung durian yang letaknya di desa Sumberan. Desa Sumberan ini. Dusun ya Pak? Di dusun Sumberan, desa Pesanggerahan. Itu memang berdiri di atas tanah milik warga. Prosesnya seperti apa memang saya tidak tahu, tapi itu memang berdiri di atas tanah warga. Ya setahu saya memang kalau itu pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah itu harus tanah milik desa atau tanah milik pemerintah. Seperti saya sendiri di pertanian itu ada jidut Mas, jaringan irigasi tingkat usaha tani itu kan miliknya petani, itu harus diserahkan ke Pemda. Itu harus malah sekarang itu sedang dipakai untuk proses pensertifikatan. Artinya yang menggunakan tanah warga itu harus ada hibah, ada MOU. Sampai sejauh mana saya sendiri nggak tahu. Desa melangkahnya seperti apa karena saya tidak terlibat langsung. Jadi, terima kasih. Jadi kami juga kapasitasnya hanya mendengar lewat media atau masyarakat. Yang saya tahu bahwa memang desa sedang membangun wisata kampung durian di Dusun Sumberan. Yang saya baca dan saya dengar dari media dan masyarakat memang katanya ada proses lelang yang tidak prosedural. Kemudian juga menempati tanah milik warga di Dusun Sumberan. Itu nanti kalau itu betul nanti yang akan mengungkap mestinya dari aparat penegak hukum, kan begitu? Iya. Kalau itu benar kan begitu. Karena saya hanya mendengar dan melihat sepintas lah dari media dan masyarakat. Gitu Mas. Nah ini Pak, memang di situ cukup memang membuat kita itu juga bertanya terus, sebagaimana anggaran desa udah dibangun di atas tanah masyarakat. Nah ini juga disinyalir bahwa pembuatan surat menyurat untuk bahan material yang ditaruh di sana untuk pembangunan objek wisata ini juga sepertinya rekayasa semua dokumen-dokumennya itu, karena kita melihat dan seperti hasil wawancara kami di lapangan bahwa memang dalam peserta lelang itu ada 3 yang peserta masing-masing itu. Nah, yang disebut oleh TPK di situ 3 orang ini, kita terjun ke bawah menanyakan kepada yang 3 orang ini, dan 2 orang ini yang disebutkan oleh TPK tadi, ternyata 2 orang ini mengatakan kami tidak terlibat
ya kami tidak tahu. Kalau kami tahu pasti akan mau mengajukan harga penawaran. Nah ini gimana menurut pendapat Bapak? Di sisi lain mengatakan prosedural, nah di sisi lain mengatakan saya nggak mengerti apa-apa. Ini gimana Pak di desa Bapak ini menyikapinya? Ya, terima kasih. Jadi ini terlepas dari nanti saya juga tendensius, artinya suka dan tidak suka. Kalau informasi itu benar, artinya saya kan membaca dari media, mendengar dan suara-suara masyarakat. Memang apa yang panjenengan sampaikan seperti itu, setahu saya memang kalau pembangunan di atas 200 juta itu harus ada proses lelang, dan lelang harus betul-betul dilaksanakan. Dan yang saya baca itu seperti tadi panjenengan sampaikan, memang awalnya katanya tidak ada lelang. Kemarin saya juga secara ngobrol-ngobrol dengan saya tetangganya Mas Kodir dan katanya ikut lelang. Ternyata dia juga setelah ditanya, saya tanya juga katanya tidak ikut lelang. Kalau hal itu benar berarti kan desa menyalahi aturan. Nah mestinya kan harus dipelajari dulu bahwa itu baru nanti melangkah sesuai dengan aturan yang ada. Menurut saya ya kurang pas lah, kurang pas gitu. Nah ini Pak kurang pas penjelasan dari tingkat desa ini. Apa Bapak menilai bahwa informasi yang tidak aktual, yang tidak benar adanya ini sampaikan kepada media, apakah itu termasuk pembohongan publik Pak? Maksudnya itu apa sih susahnya ya orang-orang di dalam jajaran pemerintahan itu kenapa tidak mengatakan aja iya di atas iya, tidak di atas iya, sehingga kan tidak menimbulkan berbagai spekulasi kan itu Pak? Ya mungkin saja bisa dikatakan seperti itu, karena yang namanya masyarakat sekarang kan ada undang-undang informasi publik, yang artinya ketika pemerintah itu karena proyek katakanlah ya, itu dananya masyarakat, itu masyarakat berhak tahu. Itu undang-undang informasi publik kalau nggak salah seperti itu. Siapa saja lah boleh tahu. Nah artinya masyarakat bisa mengakses informasi itu dari mana saja, kan begitu. Ini juga artinya pemerintah sebenarnya harus hati-hati lah, karena informasi itu kan dari segala arah. Jadi harus betul-betul sesuai dengan aturan yang ada, mestinya kan begitu. Jadi kalau ada mungkin panjangan nanti mengatakan ada pembohongan mulut, ini juga ada benarnya juga. Asik juga ya Pak ya ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Tapi ya, ini Pak, jadi artinya itu kan harus juga berpikir dua kali ya. Sebelum menyampaikan informasi itu kepada publik ya begitu ya Pak. Iya betul. Nah ini Pak, ngomong-ngomong ini kan dalam pemberitaan ini kan di Desa Pisangkeran ini kan cukup udah lama ya Pak ya, kira-kira udah mau hampir 2 bulan ya Pak ya. 2 bulan. Nah, dalam pemantauan Bapak sudah sejauh mana dalam perkembangannya permasalahan ini Pak? Nah, kami sih mendengar-dengar di lapangan ada pihak-pihak yang mulai turun ke desa untuk melakukan cross check ya di lapangan. Cuma nggak tahu apakah angin-angin itu benar. Mungkin juga Bapak mungkin dengar hal itu juga apa gimana Pak? Sama sekali tidak dengar. Ya kebetulan rumah saya kan dekat balai desa lah ya. Oh iya Pak. Saya dengar ya kadang lewat itu kadang di desa tuh loh kan ada teman ngomong kayak gitu. Saya tanya oh itu dari kejaksaan. Oh. Jadi saya tahunya karena saya kebetulan dekat dengan balai desa. Apa-apa yang terjadi di balai desa kadang-kadang kan saya cepat mendengarnya gitu loh. Oh nama begini. Jadi hari kemarin kalau nggak salah saya kan sering lewat lah. Kakek teman terus saya tanya yang deket-deket itu dari kejaksaan katanya. Ya mungkin sudah sejak itu kejaksaan sudah mulai
Ya mungkin lah. Mungkin desa Iya. sudah mulai Iya. melakukan cross check ya Pak ya. Cross-check. Ke lapangan. Iya. Dan kalau memang angin-angin itu benar ya Pak ya bahwa pihak APH itu sudah turun. Nah, apa ini harapan Bapak selaku masyarakat pihak Rahan ini Pak? Ya harapannya pembangunan di desa Pesanggrahan akan lebih baik lagi dan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya regulasi dari pemerintah yang ada itu jangan ditabrak-tabrak begitu lah. Artinya semua harus belajar lah karena ini hal baru. Dan yang miliaran kan hal baru. Iya. Banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dan itu harus kerja keras, memang harus banyak belajar agar yang jauh jangan sampai terpeleset begitu. Ada kan ada terpeleset disengaja dan ada terpeleset yang tidak disengaja Pak kan itu ya. Kira-kira kita sih mengharapkan itu tidak terjadi lagi di desa Ya, Pesanggrahan. mudah-mudahan. Tetapi kalau memang itu terjadi, apa yang mau jadi harapannya Bapak kalau memang terpeleset ini? Ini bahasa terpeleset ini sangat tertarik saya ini Pak. Kalau misalnya Ya, memang ini benar-benar kan desa proses itu pembelajaran lah. Ke depan jangan sampai terjadi lagi begitu. Artinya kalau ini benar-benar seperti terpeleset ya. seperti itu kan yang ke depan itu harus belajar dari peristiwa ini kan begitu, sehingga akan lebih baik. Tetapi secara lebih dalam ini Pak, karena tadi sudah Bapak dengar ada informasi bahwa dari kejaksaan itu turun. Kalau memang dari kejaksaan itu turun dalam hal ini, berarti mereka kan sudah tahu. Harapannya Bapak selaku tokoh masyarakat apa kepada pihak ke pihak APH ini? Ya harapannya agar ke depan tadi saya sampaikan ke depan agar pembangunan di Pesanggrahan Itu akan kan sesuai dengan aturan lah. Mungkin kalau tak Artinya- posisi itu Pak. Mungkin kalau itu tak posisikan, kalau tak posisikan penjelasannya Bapak itu bahwa mengharapkan kepada desa itu supaya ke depan lebih baik dan penggunaan anggaran penuh dengan transparan J. tanpa harus menabrak semua regulasi yang ada. Kan begitu, Pak? Iya. Itu sudah pasti. Kalau Bapak mengharapkan pembangunan desa di penyidiknya nggak mungkin. Nah, maksud saya itu Artinya bagaimana? juga dari kejaksaan harus jeli, artinya betul-betul sesuai dengan kapasitasnya. Kan iya, kalau memang terjadi kesalahannya mengapa harus ditutup-tutupi kan begitu. Artinya biar ada perbaikan. Kalau ada kesalahan ditutupi bahkan nanti Terulang maning. terulang lagi kan masyarakat yang jadi korban kan begitu. Oh, gitu. Artinya kejaksaan harus profesional kan begitu. Ya. Iya. Kalau memang ada sesuatu yang harus diungkap, mengapa tidak kan begitu. Ini terlepas dari suka dan tidak suka. Iya. Ini berpikir Pesanggrahan ke depan lebih Baik. Artinya bahwa masyarakat itu menanti seperti apa nanti dalam penanganan dari APH itu sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau memang hadiran mereka itu kemarin terkait dengan polemik pembangunan objek wisata ini. Begitu ya Pak ya. Jadi saya mengharapkan dari APH juga bekerja secara profesional. Profesional. Artinya tidak memihak ke sana ke sini. Kalau iya, tidak ya tidak kan begitu. Jadi kalau tidak profesional nanti masyarakat yang dirugikan juga. Kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah Iya, gagasan yang luar biasa ini Pak. Ini semakin asik ini ngobrolnya nih. Ngopi-ngopi lebih mantap pula ya Pak. Kita minum dulu saya. Iya, kan gitu. Ngobrol. Untuk harapannya dengan adanya kejadian seperti ini bagaimana Pak? Ya harapannya agar Pesanggrahan akan lebih baik, pembangunannya sesuai dengan aturan. Apalagi ini momennya momen merdeka ya. Indonesia merdeka, Pesanggrahan merdeka. Artinya Pesanggrahan lebih baik, jangan ada hal-hal yang menyimpang dari regulasi, jangan ada pembongkaran publik dan sebagainya. Iya. Pembangunan yang transparan. Oke. Saya kira itu Mas. Oke, terima kasih Pak Edi tadi telah menyampaikan yang penting dalam kaitan itu pembangunan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada ya Pak ya.
Terus jangan ada dusta di antara kita ya Pak ya. Oke, terima kasih. Saya juga ingin menyoroti ini sebenarnya. Iya. Ya, yang namanya pemerintahan desa itu kan pemerintah dan BPD. Saya belum pernah di BPD. BPD itu juga fungsinya 3 Mas. Perdes, pengawasan, anggaran. Nah mestinya ketika 3 fungsi ini dilaksanakan oleh BPD harus belajar tentang peraturan desa, tentang anggaran desa, tentang pengawasan. Artinya ketika dia mengawasi juga tahu, ketika dia juga membuat perdes juga dia tahu kan begitu. Karena fungsinya 3. Karena menurut saya antara pemerintah desa dan BPD itu harus seimbang. Kalau pemerintah desa lebih tinggi dari BPD, ini bisa cenderung otoriter. Karena BPD manut. Kalau pemerintah desa lebih rendah dari BPD, ini biasanya kasihan yang ngatur BPD-nya. Ini harus seimbang. Okay. Karena yang namanya manusia itu menurut saya tidak sempurna lah gimana. Jadi saling mengingatkan. Oke. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.